Good night and good morning, ladies and gentlemen. How was your weekend? And welcome to the Overtime Analyst. I'm your host, Naka, di mana kita akan ngebahas soal stories in sports, tapi dengan twist angle yang lebih data driven dan gua nguliknya based on data and from them I'm gonna tell you a story. In this week's episode, kita bahas soal Formula One. Kalau kalian yang udah dengerin the primer episode yang few weeks ago, gue cerita kalau di situ gue baru aja ngikutin F1. It's my third year ngikutin ini dan because of that, gue nggak akan begitu bahas deep dive soal aerodynamics, tire pressure, tire degradation kayak gitu. Gue nggak Gue masih agak raba-raba soal terms dan what it means. Jadi gue akan lebih bahas surface level, more like surface level commentary di sini. Jadi mungkin episode ini agak beda dari yang sebelumnya. Tapi gue akan tetap bahas so the sport as a whole. Terus gue akan deep dive per team or maybe per driver di situ. So what I'm gonna talk about this week itu kita mulai dari aturan baru ini karena di F1 setiap beberapa tahun pasti akan ganti peraturannya, rule changes. Maybe in some years itu tweak kecil tapi di beberapa tahun pasti akan ada some big changes and those big changes ada di tahun yang ini. After that, so I'm gonna set the stage for that. Terus after the rule changes, gonna talk about per team, gimana performanya Mercedes, gimana performanya Williams, how they perform sampai saat ini per driver. And from those stories, we're gonna make a verdict and overtime verdict. Then after that, we're gonna talk about some news. The Off the clock, let's get right into it. The new rules in F1. F1 tiap beberapa tahun pasti akan ngerubah rulesnya. Some big, some small, and those big changes itu terjadi di season ini, di season 2026. Many changes, tapi yang gue highlight itu ada 4 yang bisa gue bahas. First itu ada di tahun ini mobilnya itu lebih ringan, around 30 kilo lebih ringan. Terus power unitnya sekarang itu lebih dekat ke 50-50 antara mesin bahan bakar dan listrik, di mana sebelumnya itu 80-20, 80 mesin bakar dan 20 listrik. Sekarang diganti jadi active aero, bukan pakai DRS aja. Dan bahan bakarnya itu 100% sustainable. So what does it mean? Aturan baru ini bukan tweak kecil, it's almost an entire reset, a great reset. Tracks yang lo hafal dari musim lalu mungkin udah nggak berlaku lagi. Yang kemarin dominan, maybe it will change, maybe they're at the other end of the grid. Dan di sini kita lihat kalau Mercedes itu mungkin jadi salah satu tim yang paling siap di musim ini. Dan it shows di tahun ini they are dominant all throughout the calendar sampai saat ini, sampai di Silverstone. Tapi malah kebalikannya Williams, they're still trying to find their way di musim ini. Kelihatannya sih dengan awalnya dia pengen coba untuk ngorbanin di tahun kemarin malah kebalikan ya. Found their way, Albon has a strong finish dan juga menurut gue performanya bagus ya di tahun kemarin, tapi it doesn't show it yet hopefully di tahun ini. Dan mereka udah sampai titik ini, mereka udah mulai merangkak dan mencoba untuk finding their footing there. Next, I'm gonna talk about Mercedes, specifically gimana Mercedes bangkit sampai race ke-9 ini. So for context, di tahun kemarin Mercedes itu finish P2 di
Constructor Championship with 469 poin. Not a bad team, tapi udah bukan juara lagi, apalagi mereka baru ditinggalin sama Hamilton. It's their second season without him. Di sini Mercedes mulai finding their footing, dan it shows di awal 2026 mereka dapat P1 and P2 finish di Melbourne specifically. Russell dapat both pole position sama dia menang, dan Antonelli finish P2. Want to finish di pembuka musim itu, hopefully it's a good sign for them. Standing setelah Silverstone itu saat ini Antonelli itu di P1 dengan 179 poin untuk World Driver Championship. Sementara George Russell di 154 poin. Antonelli menang 5 race with 5 poles, di mana dia sempat jadi pole sitter termuda dan dengan 7 podium ini Mercedes berada di puncak di Constructor Championship dengan 333 poin. But for me, interesting part of the story is Mercedes itu bangkit. They have two phases. Fase pertama itu Australia sampai Monaco, di mana kalau gue bilang itu era Antonelli meroket. The young drivers, si anak 19 tahun ini menang 5 dari 6 race beruntun. Dia menang di China, Jepang, Miami, Kanada, Monaco, di mana dia juga dapat 5 pole position. Di situ setelah Monaco itu dia ada di championship lead sampai difference-nya itu 66 poin sama Russell, di mana Russell itu kedua. Jadi Russell ada di bawah bayangannya si Antonelli malah. Dia cuma menang di Melbourne, tapi habis itu performnya agak naik turun. Di NF di Kanada, P12 di Monaco. Tapi after that, di Spanish Grand Prix sampai Silverstone, di situ eranya Russell udah mulai balik lagi. Russell dapat P2 di Spain, dia dapat menang di Austria, dan juga baru-baru ini P2 di Silverstone, dan di mana dia dapat 3 podium beruntun. Nah, sementara teammate-nya Antonelli malah kesandung. P16 di Spain, P3 di Austria itu dia sempat balik lagi, dan P15 di Silverstone. Di mana di Silverstone ini dia sempat memimpin, tapi ada kendala teknis sama dapat penalti juga. Dia kesandung di Silverstone kemarin. Jadi yang awalnya cuma 66 poin, beda 25 poin di Constructor Championship between those teammates. Di situ kelihatan kalau gue bikin trend line kalau Antonelli itu naiknya ngeroket, tapi pas di pertengahan udah mulai retak. What does it mean? Berarti not a collapse, tapi kayak celah pertama yang muncul in the second half of the season. Sementara Russell itu he has a slow start yang bisa punya momentum buat nyalip Antonelli. Dimana pas Antonelli lagi goyah atau memang performanya lagi agak turun, di situ Russell dia ngambil celah itu and he got podium, sementara Antonelli nggak dapet. It shows kayak Russell itu senior yang emang buktiin dia bukan cuman pendamping, tapi pas tekanan naik dia juga yang ngambil alih. So for Mercedes it shows sebagai tim engine emang punya keuntungan struktural in terms of power unit yang baru, dan juga punya keputusan strategis di mana Mercedes sendiri udah siapin chassis and power unitnya itu udah dari lama. Ditambah driver behaviornya atau driving stylenya yang emang ditambah formasi driver yang emang saling melengkapi ya. Antonelli yang bisa adaptasi ke driving baru without the muscle memory of the previous car. Ditambah fase 2 yang emang nunjukin sisi lain. Rookie juga belum punya konsistensi buat nahan tekanan sepanjang musim. Jadi
in my analysis, Mercedes itu bangkit bukan cuman karena garis lurus, bukan cuma Mercedes itu bangkit bukan garis lurus aja, tapi it shows two different stories, rookies yang meledak dan juga, senior driver-nya yang nyalip momentum pas si rookie mulai goyah. Next we'll go to Williams, karena mereka lagi nungguin taruhan buat, di mana mereka lagi nunggu, bet mereka kebayar apa belum. Pra Silverstone, Williams itu punya bet yang berani dan tahun pertamanya ini belum kelihatan kalau bet itu kebayar apa belum. Di 2025 musim lalu, Williams itu ada di P5 di Constructors Championship with 137 poin. Itu naik 8 kali dari 17 poin di season sebelumnya. Itu dibantu sama 2 podiumnya Sainz di Baku sama Qatar, dan itu podium pertamanya Williams sejak George Russell di Belgia 2021. Best finish juga sejak 2017. Dan Vowles, tim prinsipalnya mereka itu mendeklarasi kalau tahun ini tuh as a priority, jadi mereka stop development di 2025 awal. Tapi lucu ya, mereka stop development malah mereka jadi lebih berani, jadi lebih kelihatan performanya di tahun kemarin. Ceritanya mereka pengen bayar harga jangka pendeknya demi risetnya yang jangka panjang buat tahun. Reality is not so sweet. Di mana di 2026 awal, di Melbourne, Albon dapat P12 dan Sainz dapat P15. Di situ Williams kena masalah yang agak signifikan in terms of preparation. Di pre-season itu mereka testingnya terganggu. Di sini angle-nya Williams lebih kayak duel internal sih, antara Sainz sama Albon. Tapi I don't wanna hit them because I like those driver lineups. Tapi di sini it shows kayak Sainz lebih pelan-pelan tuh jadi yang lebih konsisten dibanding Albon. And it shows kayak di driver championship Sainz cuman unggul 1 poin di mana dia dapat 6 sementara Albon cuman 5 poin. In terms of head to head, Sainz juga lebih menang qualinya 6 dia lebih Agis lebih unggul 6 posisi 6 race daripada Albon, dan race-nya dia lebih unggul juga daripada Albon 5-3. Dan Sainz itu merangkak in terms of point wise, di mana itu jadi titik terang kecilnya Williams. Dari P15 di Melbourne dan dia mulai naik ke zona poin di China, Miami, dan Canada. Walaupun nggak wow banget, tapi the progress shows. Dan itu poin pertama Williams-nya itu memang dari Sainz. Sementara his teammate yang musim lalu jadi tulang punggung with the P5 finish, musim ini ketiban sama constant DNF, even DNS, beruntun, dan juga baru-baru ini Silverstone dia juga DNF karena incident. Dan the only silver lining dia cuma dapat Monaco di P8 dan setelahnya he still finding his footing. Di sini angle story-nya lebih kayak 2 pembalap di garasi yang sama yang ditahan oleh hal yang sama. Mobil yang emang belum lagi siap ya di tahun ini. Tapi dengan mobil yang belum siap pun Sainz pelan-pelan jadi lebih konsisten. Sementara Albon hopefully he doesn't get more DNF than he should. So, what does it mean? In the current standing, pasca Silverstone, Mercedes meraih 333 poin. In contrast to Williams's 11 points. Mercedes hampir dapat 30 kali poin lebih banyak dari Williams. Dan ini 2 tim yang gue ikutin musim ini.
ada di dua ujung grid yang berlawanan total. Apakah taruhan Williams gagal? Belum tentu, karena musimnya ini masih panjang. We're almost halfway. Tapi di tahun pertama dari pertaruhan 2 tahun ini, mulai lagi dari belakang, which is not new for them. Dan, jalan ke depannya memang gampang dan Williams berani mempertaruhkan, 2025 demi 2026. Sainz yang ngerangkak, nyari poin demi poin, dan Albon pun yang ketiban nasib, dengan DNF dan DNS-nya. 2 driver dan 1 mobil yang belum jadi, sama-sama nungguin, mmm, tim principal dan timnya buat buktiin, sabarnya. Next I'm gonna talk about, the last race, Silverstone. Di mana Silverstone ini race yang, iconic for most of them. Di sini Hamilton very much, in control, mostly got podiums in his career. Dan last week is no different for him. Tapi gue mau bahas dari sisi Mercedes sama Williams. Dan kemarin itu sekalian juga sama sprint race. Di situ Antonelli menang sprint. Dan itu sprint win pertamanya di karirnya. Sementara Williams Sainz dan Albon got P14 and P16 tereliminasi di awal. And then came the race. Pas hari race-nya, it was as I said earlier, Hamilton dominant. Dia dapat podium di sini. Di mana tahun kemarin dia nggak dapat podium, tapi ditebus 2026 dia finally got the podium again in Silverstone. Tapi race ini dimenangin oleh Leclerc dan dua ada Russell. Tapi lucunya Antonelli sempat mimpin balapannya, di lap 41 itu dia ada masalah teknis, wheel shield failure dan brake duct. Gue nggak mau too much into it, because it's all bananas to me for now. Tapi kayak, gue masih belajar, so yeah, it's because of those. Tapi let the engineer talk, not me. Gue belum bisa. Ditambah karena failure itu dia dapat penalti 5 detik karena track limits yang akhirnya itu bikin dia jatuh ke P15, which means no points for him. Dan ada Williams. Sainz got a P12 di mana dia dapat start yang bagus dan lumayan konsisten. Sayangnya nggak nembus poin di race ini dan Albon DNF. Sayangnya dia he got into an incident with Behrman. Dan ini storyline dan kalau lo mau ngerti musim 2026 di keempat driver ini in one weekend, I guess Silverstone kind of paints the picture for you karena semua yang gue omongin tadi, yang gue lihat di trend ini, it happened again di Silverstone. It shows kayak Antonelli mulai kesandung lagi dan Russell dapat P2 yang solid di mana dia bisa menipiskan gap antara World Driver Championship-nya dia. Sainz yang perlahan juga merangkak going after points walaupun at the end it didn't bear fruit, dan Albon yang masih ada DNF. Dan ya, itu semua terjadi in one weekend. It's time for the overtime verdict. This is a segment yang gue coba untuk bikin mingguan di mana gue buat dari storyline tadi yang gue cerita ke kalian, I put them in a tier list. Dan tema dan kategorinya ini beda based on the theme of today's episode. I'm gonna read it out to you, the category. So the category is more how do the drivers adapt terhadap the Great Reset ini. Got an S tier through F. S itu ada driver yang baca angin duluan, di mana itu bukan cuman soal, tapi dia unggul karena adaptasi itu. Jadi Great Reset ini lebih ke peluang, so bukan rintangan. Next ada A tier, driver yang naik bareng gelombang atau the wave. Karena driver ini
Dia punya adaptasi yang cepat, eksekusi yang mulus, dan naik di tahun pertama di regulasi baru. Beach year we got driver yang masih mengejar. He knows where the wind go, arah regulasinya mau kemana, tapi masih cari ritme. Tapi at the same time dia nggak tertinggal dan belum unggul juga. C-tier driver yang ngambang itu dia lebih netral, dia nggak naik, nggak tenggelam, he's still finding his footing. Driver yang tertimpa reset is in D-tier, terus dia itu lagi naik dari musim sebelumnya, tapi reset ini bikin progresnya berhenti dulu. It's not his fault, it's just the momentum's not on his side. E-tier driver yang tersesat sementara, adaptasinya belum kena in terms of performance wise, jadi ini bukan refleksi siapa dia sebenarnya. Dan F-tier itu driver yang salah arah, yang sama sekali nggak bisa baca reset ini, so lost in translation. And now for the placement, I give Kimi Antonelli S-tier karena baca angin duluan. It shows in his performance. Dia sekarang ini masih championship leader di 179 poin. He got 5 wins and 5 poles so far. Termuda dan dia baru aja menang sprint di Silverstone walaupun pas race day dia nggak membuahkan hasil. I still give him an S tier karena itu jadi pengingat. He's still 19 dan celah konsistensinya mulai kelihatan. Next, Russell's performance, I give an A tier. Dia naik bareng gelombang dan dia kuat naiknya. It shows his maturity dan it shows di fase 2 musim ini di mana dia meraih podium 3 kali berturut-turut dan dia udah mulai menipiskan gapnya di championship drivers championship yang tadinya sampai 25 poin aja. It shows karena dia itu senior yang buktiin dia bukan cuman pendamping Kimi aja. Pas Antonelli mulai goyah, dia yang ngambil alih buat Mercedes. Sainz, I give him a C tier, driver yang masih ngambang. Nah, peran lainnya gue lihat so far di musim ini it's not a straight line for him. Dia lumayan kuat di early season. He got points di China, Miami, sama Kanada. Tapi mulai meredup lagi di Monaco, Spain, Austria dia DNF, dan Silverstone dia juga nggak dapat poin. Tapi dia menang di internal wise, dia lebih unggul dari teammate-nya si Albon. Di driver championship pun dia lebih unggul tipis 6 and 5 respectively. Dan karena itu dia disitir karena dia drivernya Williams yang lebih konsisten ngumpulin hasil poin daripada Albon. Tapi dia itu gue anggap mengambang karena dia sempat naik dan sekarang dia lagi finding his footing, tapi masih yang paling stabil di timnya Williams. Sementara Albon, unfortunately gue kasih D tier, dia tertimpa reset. He was the backbone of Williams last season dengan 4 kali P5, tapi sayangnya di tahun ini dia nggak begitu, dia masih mencoba untuk bertahan, dia tapi ketiban sama DNF, sama DNS. Tapi ya D tier sebenarnya bukan refleksi kualitas drivernya, tapi a combination of both. Mobilnya yang belum matang, nasib yang buruk, which is out of his control. Ratings yang gue kasih ini gak really shows their performance in this year karena we're still halfway through, dia bisa aja naik performanya, we'll never know. Dan yang menarik dari placement ini, Mercedes itu di S dan A mereka naik bareng walaupun sekarang lagi tukeran momentum. Dan di Williams dia dapat C dan D, sama-sama ketahan karena mobilnya emang belum jadi. Sainz yang lebih konsisten pas mobilnya ngizinin. Albon yang ketiban nasib karena ya nasib buruk yang beruntun. So kalau lo nonton F1 musim ini bingung kenapa driver lo yang bisa di depan tiba-tiba jadi P12, atau driver yang lo gak kenal sama sekali tiba-tiba bisa mimpin championship, this is my answer. So riset ini bukan cuma soal mobil, tapi itu soal siapa yang siap dan siapa yang masih bangun.
Now we go to Off the Clock. Segmen Off the Clock ini lebih ke segmen update-update sama berita-berita yang gue ngikutin in all of the three sports yang gue ikutin NBA, what happened in football, transfer window, off season, dan yeah, also personal updates from me. Tapi for today's Off the Clock segment, gue akan bahas satu satu news yang it was shocking for me tapi kayak udah kelihatan di minggu lalu. Minggu lalu gue udah bahas soal Jalen Brown rumors and it finally happened. Jalen Brown di trade ke Philadelphia 76ers. Gue awalnya udah siap dia mau di trade tapi I was not ready for him to be traded to the 76ers. Karena satu, trade rumornya nggak ada. Dia nggak ada pilihan ke Sixers, tapi malah realitanya dia jadi ke Sixers. Dan dua, itu rival dan musuh bebuyutan lo. I didn't know what he was thinking. Well, Brad Stevens was thinking. Yeah, Jalen Brown is a Sixers now. Dan trade-nya what the Celtics got, Paul George dan 2 first round picks dan 2 second round picks. Ini wow, last week itu lumayan agak kontroversial ya. Banyak analis yang bilang Celtics ngejual Brown di bawah nilai yang wajar. Tapi yang gue lihat ini in terms of contract, Celtics itu buang kontraknya Brown yang almost like 56.7 million for George yang sebenarnya dari segi nilai nggak beda, malah sama. Tapi period kontraknya itu lebih pendek. Jalen Brown itu 3 tahun, sementara Paul George itu cuma 2 tahun. Kalau menurut gue itu yang dilihat dari Brad Stevens. Dia pengen flexibility in terms of contract sama salary cap. Jadi dia bisa lebih fleksibel lagi di masa depan. Dan kontraknya George sendiri itu waktu di Philly, ini gue quote The Ringer ya, Bill Simmons, shout out to Bill Simmons. It's an abomination, 54 juta buat pemain 36 tahun yang cuman main 78 game di 2 season di Philly. Jadi all in all, Celtics dapat cap flexibility dan 2 first picks tapi ngorbanin Finals MVP di usia matang ya, prime ya. Dan tapi it trade off buat musim masa depannya Celtics ya. Next news ini datang dari Monaco. Ansu Fati secara resmi dijual ke Monaco dan secara permanen sebesar 11 juta euro dengan kontrak 4 tahun sampai 2030. Dan di musim lalu dia udah di loan di Monaco dan dia lumayan bisa dibilang loan yang cukup sukses ya. 12 gol di 30 laga. Ini cerita yang bakal gue bahas mungkin lebih dalam di minggu depan karena next week gue mungkin akan bahas soal what happened in the off season with my teams dan mungkin gue udah teaser sedikit di threads, you can follow me there dan ini akan ngomongin sesuatu yang bukan cuma soal pindah pemain. Still Monaco, Monaco baru aja signed their new head coach Philippe Luis dan faktanya dia dikontrak sampai 2028. Dia itu sebelumnya melatih Flamengo, gantiin Pochettino dan ini pelatih ketiganya AS Monaco in 12 months dan mungkin dengan pergantian pelatih ini AS Monaco bisa menemukan arahnya dia mau kemana ya di tahun depan. Tapi mungkin ini akan gue bahas lebih dalam lagi di next week's episode. A few transfer in and outs from Leverkusen. Mereka baru aja signed Afonso Moreira dari Porto. Itu for 30 million for 5 years. Winger Portugal under 21. Sesedihnya, selain itu Leverkusen juga
they sold Grimaldo. Dia keluar dari Leverkusen ke Atletico Madrid for I guess around 20-ish millions sampai 2030. Dia one of the few people left from the Alonso era, di mana dia menghasilkan 30 gol, 41 assists in 3 seasons, dan free kick golnya bakal gua kekangenin di Leverkusen nanti. Tapi hopefully he will grow there in Atletico dan semoga dipakai. A few brief mentions, Tobias Harris itu di-sign ke Spurs, he was a free agent dan kontraknya oke lah, 2 tahun for 31 million, itu ngisi lubang veteran leadership-nya dan power forward two way yang bisa jadi lebih flexible in terms of tactics. Dan ini yang gue bilang di episode 2 kemarin sih, ini bisa jadi I guess penentu, walaupun Tobias Harris belum pernah ada di posisi final ya, tapi itu bisa aja jadi the guy yang emang orang butuh buat di ruang ganti ya. Terus Nemas Keita dia baru aja extend kontrak for 4 years. Trossard ke Besiktas, itu dan deal akan di pursue lagi after the World Cup for 18 juta. Dan ya Summer League baru aja selesai. Spurs mostly yang mainin. Gue ngeliat glimpse aja yang dimainin tuh ada Jacoby Gillespie, Tyrese Reed Jr., Malik Brown. Dan ini yang bisa kelihatan dan yang gue tunggu buat musim depan karena baru 3-4 games, jadi gue nggak mau overclaim dari sampel kecil ini. Gillespie udah nunjukin dia bisa jadi floor general. Tyrese Reed dia masih shaking of nerves, tapi pelatihnya pada saat itu juga bilang dia rusty aja. Yang gue tunggu sebenarnya apakah dua big man ini bisa jadi partner frontcourtnya Wemby di kedepannya. And that is it for today's episode. Ini sebenarnya out of my comfort zone karena gue masih belum ngerti F1 banget, tapi I'm still trying to learn tentang F1. Dan sebenarnya yang agak shocking for this week itu banyaknya trade karena ya memang lagi off season. Dan kita lihat pergerakan tim-tim gue di minggu depan, apakah ada perubahan. As always, follow the Overtime Analyst in Spotify, follow our socials in Instagram @the Overtime Analyst atau di Twitter, TikTok, sama Threads. Di situ gue kadang kasih riset kecil-kecilan about more recent news. Jadi kayak transfernya Ansu Fati gue bahas lebih dalam lagi di situ. Yeah, follow me on the socials and we'll see you guys in the next week's episode. Bye.